Baik, kita mulai ya. Lalu bahasan yang sekarang ini kita bahas tentang Allah dengan segala sifatnya. Allah dengan segala sifatnya. Ini tentu bukan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki sifat asma. Sifat ini maksudnya sifat-sifat yang meliputi Allah itu seorang yang bukan seorang zat yang Rahman Rahim ya, lalu Al-Qawi Al-Matin, itu sifat-sifat Allah di dalam Asmaul Husna. Nanti kita sedikit ya amalkan itu di dalam praktek keseharian, kira-kira apa sih yang menjadi hebat dari Asmaul Husna as additional material ya di dalam persoalan Islamic Studies PA ini. Tapi yang menjadi menarik sekarang teman-teman sekalian, kita mencoba untuk menyoal tentang sifat wajib Allah. Karena apa? Kalau misalnya Mbak Sania nanya, kenapa Pak kita penting untuk membahas ini? Karena kita tidak mungkin mengenal Allah kalau tidak tahu sifat wajib yang memang Allah miliki. Gitu. Sifat kita ini manusia pembawaannya itu di dalam Al-Quran ya, dikisahkan terhadap perilaku manusia yang suka mengeluh. Ya, jadi kalau Mbak Nurul Koman, Mbak Rifki misalnya kadang punya problem tentang persoalan keseharian, bahkan maaf misalnya ya teman-teman di FIB ini yang perempuan khususnya Mbak Bulan Catur, Mbak Alifa atau yang lainnya misalnya begitu, lalu curhat, gimana Mbak Gina, saya ini kok datang bulannya sampai 2 minggu, misalnya gitu, in some cases. Itu bagian dari watak kita, sifat kita manusia yang suka kemudian berbagi, bahkan kemudian mendekati dengan mengeluh. Atau misalnya Mbak Ambar ya, Mbak sama Mas Tahlis misalnya, iya ya dosen kita yang satu ini, wah itu bawaan alamiah yang suka mengeluh. Memang disinilah kenapa kemudian ma'rifatun nafs, mengerti tentang kita itu sebagai manusia, tahu kesadaran bahwa kita itu manusia, itu justru menghantarkan kita untuk ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Kalau kemudian kita memahami diri kita itu ad-dhaif, al-fakir, kita ini manusia yang nggak berdaya apa-apa. We just planned, ya kita merencanakan, lalu kita tidak berdaya how to keep our planning, tapi kemudian ada takdir-takdir tertentu, ada kejadian tertentu. Ya disitulah kesadaran kita bahwa we are as human being, kita ini manusia yang kemudian tak berdaya kecuali kemudian Allah berdayakan. Ya, kita lalu tak mampu, lalu Allah kasih kemampuan. Nah, kesadaran pemahaman diri tentang hal ini di kita itu sesungguhnya justru menghantarkan kita ma'rifatullah. Kalau begitu, kita butuh Allah. Oke. Kalau begitu, we need our God for all our dream, our kemudian ya, our activity, ya, daily activity, our weekly activity, all of our activities here in dunia and also in akhirat, insyaallah ya after. Nah ini semua adalah bagian bagaimana kemudian kita memahami sifat kita ini sebagai manusia. Nah tentu teman-teman walaupun tidak di Fakultas Psikologi ya, ya sedikit banyak kan kemudian kita belajar bagaimana tentang psikologi diri, kepribadian kita itu kayak apa, sehingga kita mampu menempatkan diri, termasuk teman-teman yang belajar tentang bahasa, bagaimana belajar bahasa itu tidak hanya penguasaan skill speaking, reading, ya writing, but also buat the culture. Kenapa kemudian orang Eropa tata bahasanya seperti ini, yang mengadopsi bahasa Inggris asli di Inggrisnya ya British, lalu kemudian kenapa orang Australia memakai bahasa seperti ini, karena mereka dipengaruhi oleh culture. Bagaimana kemudian orang-orang yang ada di Timur Tengah ya, wahum yatakallamuna lughatan arabiyyah ya bisautin fasih bisautin kabir gitu ya, lalu dengan berbagai keragaman budaya yang itu menjadi satu kelekatan memadukan di dalam person ketika mereka berkomunikasi with other people. Nah ini bagian yang menarik ketika kemudian mengerti diri kita sebagai manusia. Lantas bagaimana kemudian kita mengerti tentang Allah? Kira-kira begitu ya. Nah kita lihat nih bagaimana kemudian sifat wajib
yang kemudian dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari wajib tadi berbeda dengan Asmaul Husna tadi adalah tentang wajib akli, yaitu sesuatu yang ketiadaannya tidak mungkin. Seperti keberadaan Allah dan sifatnya, sesungguhnya zat Allah itu pasti. Memang begitu adanya Allah itu. Ya, nanti kita lihat ya, termasuk tentang yang mustahil, berarti tidak mungkin Allah memiliki sifat ini. Kira-kira begitu. Kalau wajib berarti Allah pasti punya sifat ini. Contohnya apa? Contohnya ini misalnya, ya, sifat Allah itu. Allah itu wujud. Tidak mungkin tidak wujud. Nah, ini yang kalau teman-teman sekarang ini we are in Maulid Nabi ya. Ini Sahru Maulid Nabi. Coba teman-teman habis ini atau kapan nanti waktu luang begitu ya, agak lihat bagaimana Muhammad as the messenger atau kemudian the messenger of God. Film-film tentang Rasulullah menarik. Saya semalam itu juga sampai tuntas dari awal ketika beliau dilahirkan sampai kemudian beliau melakukan dakwah ya secara Syria sampai kemudian berdakwah secara terang-terangan sampai kemudian Fathatul Makkah dan lain sebagainya. Itu menjadi menarik. Kenapa? Karena kemudian kita mendapatkan satu bentuk gambaran tentang Allah ya yang oleh awal-awal kalangan jahiliyah wujudnya Tuhan itu dirupakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk para berhala-berhala yang ada di Mekah saat itu. Macam-macam kan itu, ratusan itu. Dan itu sudah berjalan dari sejarah Nabi Ibrahim. Dan kita mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi yang mendasarkan ketahuidannya itu luar biasa. Betapa kemudian Nabi Ibrahim, bayangkan ya Mbak Rifki misalnya, pernah nggak jenengan itu kebayang disuruh jualan Tuhan ya. Jadi Tuhan mereka itu terwujud dalam imajinasi patung-patung, kemana-mana suruh jualan gitu. Padahal Ibrahim itu nabi, calon nabi yang kemudian diutus untuk mengesahkan Allah. Disitulah kenapa kemudian Bilal bin Rabah, ya ada kemudian Ja'far, ada kemudian para sahabat yang lain, Hamzah pasti paman Rasulullah, ya ketika kemudian teman-teman atau sahabat Rasulullah saat itu ada Bilal dan sebagainya disiksa, termasuk Sumayyah saat itu ya ibunya perempuan yang kemudian dibunuh karena kemudian mereka selalu mengatakan Allahu wahid, Allahu ahad, Allahu ahad. Dan orang jahiliyah di Quraisy saat itu ya di Mekah saat itu penuh dengan berhala-berhala berbentuk patung, bentuk macam-macam itu. Nah, inilah kenapa kemudian teman-teman sekalian kalau kita lihat di share screen ini betapa sifat-sifat Allah itu yang wajib, Allah itu wujud, tapi wujudnya tak terlihat gitu. Walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah itulah yang menciptakan langit ya. Langit ini bahasanya samawat. Samawat in English itu tentu maknanya skies ya. Sky itu singular ya. Samawat itu dari sama menjadi samawat. Karena langit itu berlangit bertahap-tahap. Di kisah Isra Mi'raj ya, tentu itu terjelaskan. Ada sab'a samawat, 7 lapis dan lapisan 1 2 3 dan Allah jelaskan kalau di bahasan tentang fikih ibadah tentu tidak ada ya materi fikih ibadah di teman-teman Fakultas Ilmu Bahasa Inggris ini. Tapi saya mengajarkan tentang fikih ibadah betapa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima sholat ya 5 waktu itu kemudian mengalami proses dari langit pertama sampai ke ya Sidratil Muntaha ya. Nah, amalan yang kemudian juga sunnah setiap malam kadang kita tidak cukup menjemput dengan baik itu yang zilu tabarak wa ta'ala ila samai dunia. Allah setiap malam ya Mbak Sania, Mbak Rifki, kalau kemudian kita dibuka mata ini, maka Allah itu selalu turun atau rahmahnya. Di dalam pengertian ini apa? Ila samai dunia. Kalau kita lihat di malam Lailatul Qadar, maka langit itu kayak kebuka. Ketika kebuka, malaikat itu berjuta-juta turun dari langit, turun ke buka bumi ini. Lalu berdoa, Allahumma ati ya Allah mungfiqan khalfan. Misalnya Mbak Sania, Mbak Fahria, Mbak Rifki dan teman-teman yang lain misalnya pagi itu kemudian berbagi, kasih itu yang berbagi ya, jutaan malaikat itu terutama di malam Lailatul Qadar apa? Khalfan gantinya
kasih sepeda motor, nanti dikasih lagi, kasih nasi bungkus, di pagi hari Allah kasih lipatan-lipatan itu, karena itu memang janji Allah. Ya, oke. Wati musikan dan kasih orang-orang yang kemudian mengekang dirinya, dia punya pulsa handphone, ada yang pinjam tidak dikasih, punya pulpen tidak dikasih, bahkan kemudian ada temennya, loh saya itu takut ya Pak, lo takut apa? Saya itu tidak minjemin motor, khawatir dia itu memang mau jambret. Memang itu kan situasinya beda ya. Hari-hari ini kan masih banyak itu modus. Pinjam motor Mbak sebentar, kunci saya ketinggalan di sana. Ternyata motornya dibawa. Nah itu in cases, tetapi yang menjadi main point adalah selama kita ini dermawan, ya murah dan mudah membantu, insya Allah itu menjadi pribadi yang juga Allah di kemudian hari murah membantunya. Ini khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Menarik nih, saya tidak mencoba untuk menjelaskan ayat ini ya, visitati ayam, karena ini memang bukan kajian tafsir. Ya, kita fokus di sifat-sifatnya. Nanti ada bertanya, sitati ayam ini berarti Allah ciptakan 7 hari. Iya, gitu. Memang begitu prosesnya. Nanti kalau maaf misalnya Mbak Amalia, ya misalnya siapa lagi, misalnya Mbak Nurul Aziza, Mbak Alifa, ya lalu someday merasakan jerih payahnya hamil itu, ya kan? Pengen jerih payah enggak itu teman-teman? Pengen Pak, tapi nggak usah pakai hamil loh. Itu enggak bisa, ya memang hamil itu susah, berat gitu. Kayak pengalaman aja Pak, ya saya mendampingi yang pernah hamil tentu. Maksud saya adalah sekalipun itu berat, tapi lebih berat lagi kalau mau dicatat ya, ini value kehidupan lain dari pendidikan agama Islam. Orang yang maaf hamil itu memang berat. Di Al-Quran dijelaskan hamalatu ummu wahnan ala wahnin. Berat, susah sekali. Tapi saya menyaksikan para ibu perempuan yang kemudian punya rahim, itu lebih berat lagi kalau kemudian dia tidak merasakan apa yang dalam kalam Allah itu, wahnan ala wahnin tadi itu, tidak pernah merasakan jerih payahnya bagaimana kemudian mengandung. Pilihannya kan di situ. Oh kalau begitu saya lebih baik hamil Pak. Ya itu, gitu. Memang sunatullahnya begitu. Jadi apa kaitannya dengan sab'a samawat tadi itu apa? Bahwa ketika kemudian maaf teman-teman ya, nanti kalau sebagai ibu lalu dikasih Allah proses untuk hamil, ya dijalani dengan tahapan yang baik. Karena bayi itu butuh 9 bulan, 10 hari gitu. Karena apa? Allah ada. Lalu kedua apa? Terdahulu wal awal wal akhir. Allah itu yang awal dan yang akhir. Wa yabqa wajhu rabbuka dzil jalali wal ikram. Allah itu kekal. Kita besarkan dikit ya. Oke. Seleksikan. Ya. Kekal. Jadi wayabku wajhu rabbika dzil jalali war. Kullu syai'in di ayat ini ya, di Ar-Rahman ini, kullu syai'in halikun illa wajhah. Nanti semuanya hancur. Ya, semuanya hancur. Tadi kita sebutkan misalnya Mbak Puji, ya, rumahnya, mobilnya Mas Tahlis, ya, Mbak Dina, semuanya rumah Mbak Rani yang kemudian punya kamarnya, ya dikasih wallpaper Doraemon dan lain-lain. Itu nanti kalau kulusain ya halikun, semuanya akan hancur. Ya, rumah kita tingkat 3 dan seterusnya, pencakar langit itu kullu syai'in halikun. Termasuk siapa? Termasuk para nabi yang dalam hal ini semuanya akan kemudian dihancurkan dan nanti dalam pengertian apa? Dibangkitkan kembali. Orang-orang suci tentu dapat satu bentuk ini ya, kekhususan dari Rasulullah. Makna bahwa kullu syai'in halikun itu semuanya selain Allah itu hancur illa wajh Allah. Lalu disitulah kenapa kemudian Allah itu baka. Nah ini di Buddha tidak ada. Teman-teman kalau kajian komparatif religion, di Buddha tidak mengenal adanya Tuhan. Nanti dulu pernah kita singgung, setelah mereka kemudian ada reinkarnasi, ya meninggal dunia ada reinkarnasi, masuk surga dan neraka, lalu menjadi nibbana. Nibbana itu apa? Hening, tidak ada Tuhan, tidak ada apapun. Itu.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini teman-teman penting ya, berbeda dengan makhluk lain. Jadi kalau di Al-Qur'an nanti misalnya ada kajian tafsir Mas Nurul Huda membayangkan misalnya aidin ya tangan-tangan Tuhan dan atau misalnya pendengaran wa huwas samiul basir, Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Ya jangan terimajinasikan oleh pikiran kita bahwa Tuhan itu ya kayak kayak manusia yang punya telinga, yang punya mata gitu. Karena dia adalah laisa kamitslihi syai'un gitu. Allah itu berbeda dengan apapun. Termasuk di dalam bahwa pengertian Allah itu punya kekuasaan, punya tangan atau kemudian kita bayangkan Allah itu kan maha mendengar, berarti punya telinga dong. Kayak gitu itu. Berarti untuk mengenal Allah kebesarannya itu hanya kemudian kita batasi pada kemampuan kita pikiran, tetapi yang selebihnya tentu seperti ruh itu kayak apa dijawab di dalam Al-Quran ya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Apa engkau bertanya Mbak Dinta kenapa kemudian orang-orang yang meninggal dunia ruhnya itu lalu kemana, bentuk ruh itu kayak apa di dalam tubuh Mbak Dinta misalnya yang kemudian bisa menggerakkan pulpen ya atau kemudian Mbak Gina. Nah, ketika ada pertanyaan tentang ruh itu, Allah menjawab, itu urusan Allah. Tanyanya lah yang lain. Jangan bertanya tentang ruh misalnya. Nah, tanyalah tentang kuasa Allah seperti apa kuasa Allah melihat, mendengar seluruh alam semesta Rabbul Alamin tentu berbeda dengan apa yang kemudian kita imajinasikan. Baik, agak saya percepat sedikit ya. Berdiri sendiri, qiyamu binafsihi. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Kan itu ya, adik-adik kita ketika di apa sela-sela sebelum sholat. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah itu untuk melembutkan kalbu kita. Nah, kadang anak-anak kita atau adik-adik kita kan nggak paham Allah wujud kita bako itu. Tapi itu yang kemudian terinternalisasi. Dan kita rindu anak-anak atau generasi mungkin teman-teman yang seperti dulu itu Mukhalafatul hawadisi sambil kelotan. Qiyamuhu binafsihi wadania. Seperti ini itu sudah tergantikan oleh gadget. Gantikan oleh gadget. Ya qiyamuhu binafsi. Nah mungkin innallaha ghaniyun 'anil alamin. Nah, kalau teman-teman mau sedikit agak mulia meniru sifat Allah, itu ghina fil haya. Semoga, nggak tahu itu bahasa semoga itu kalau di Indonesia kan apa? Nggak terlalu tergantung dengan yang lain. Kalau Mbak Sania tergantung dengan Mbak Fahria, Mbak Rifki tergantung Mbak Fahria, begitu ketergantungan itu tinggi, maka kemandirian itu menjadi berbeda. Nanti buktikan, kalau jenengan teman-teman sekalian yang putra tergantung sekali dengan istrinya, itu nanti lebih tidak nyaman. Apalagi yang perempuan sangat tergantung dengan suaminya. Misal. Contoh ya, example sedikit. Kenapa Allah itu berdiri sendiri tidak butuh makhluk? Makanya Allah tidak butuh sebenarnya sholat kita itu. Allah nggak butuh puasa kita. Saat dunia loh nggak sholat semuanya. Nggak ngefek ke Allah. Maka kita yang butuh Allah. Allah nggak butuh sedekah kita. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Tetapi kita yang butuh ke Allah dengan sedekah kita berharap Allah lebih murah kepada kita. Kira-kira gitu. Nah, apa kaitannya dengan tadi itu? Ketika misalnya di sini siapa ya? Yang belum saya sebutkan tadi. Lakinya Mbak Mas Nurul sama Mas Tahlis ya. Yang lainnya belum kelihatan. Mbak Dina misalnya. Mbak Dina Syariati. Itu kalau kemudian tergantung kepada suaminya, gaji bulanan dari suami dan apapun itu terhadap suami, begitu suaminya pas pergi menjadi terlantar ya. Saya pernah melihat misalnya satu keluarga yang memiliki ketergantungan yang tinggi, seorang suami yang sangat tergantung dengan istrinya, dimasakin, diambilin, dibuatin dan seterusnya. Akhirnya begitu istrinya pas keluar kota atau pulang untuk menengok orang tuanya, dia nggak bisa masak. Akhirnya ya sudah kelaparan, paling ke warung begitu aja.
ya nggak pernah bisa menyuci baju, nyetrika sendiri dan sebagainya. Apa yang menjadi satu bentuk hikmah dari ini, teman-teman sekalian, bagi yang laki-laki nih ya, kalau boleh sharing nih ya, Mas Tahlis, Mas Nurul ya, Mas Nurul lagi, Mas Nurul Huda ya. Maaf Mas Nurul karena mbak saya itu namanya Nurul. Jadi tapi bukan Nurul Hadi, Nurul Hidayah. Ya, jadi beda. Misalnya Mas Tahlis gitu. Ya, jadilah laki-laki yang mandiri. Ya, ya kalau kemudian istrinya ngambilin, buatin teh, buatin mie, disedukin, ya alhamdulillah lah gitu. Tapi kalau enggak usah sengsara, buat aja sendiri. Kalau hanya membuat nyadukin mie, buat sendiri. Kalau hanya kemudian membuat rendang, masak sayur, ya ngesop ataupun buat apa, ya udahlah masak sendiri gitu. Sehingga tidak tergantung. Yang perempuan juga begitu. Jenengan semuanya dengan kuliah ini pakai ilmu ini untuk berkarir dengan baik, mengajar dengan baik, membuka kursusan dengan baik, bahkan nanti jadi duta besar misalnya gitu. Tapi hormati tetap suami itu. Sehingga dari sisi nafkah jenengan juga bisa mandiri, tidak sedikit-sedikit kemudian merasa ketergantungan. Yang terpenting justru adalah menjalin bagaimana teman-teman semuanya itu tetap memiliki ya sifat keibuan yang bagus, ya memiliki service excellent as a woman for husband gitu. Ya, itu kan yang kemudian tetap dilakukan. Kita mengenal Aisyah, ya, istri Rasulullah yang sangat cerdas. Dan karena kecerdasan itulah ya Siti Aisyah dipilih oleh Rasulullah sejak kecil, yang muda kemudian menjadi perawi hadis dari perilaku Rasulullah. Karena ada banyak hukum yang tidak mungkin diperoleh ketika tidak menjadi istri. Contoh misalnya, bagaimana kemudian Rasulullah mencium istrinya di saat berpuasa. Lah hadis itu kan nggak muncul kalau tidak tanya kepada istri Rasulullah siapa? Aisyah gitu. Jadi orang yang berpuasa, Mas Nurul Hadi, puasa boleh mencium istrinya, itu boleh. Karena Siti Aisyah kemudian merawikan atau meriwayatkan pernah dicium oleh Qabbala Rasulullah SAW dan Siti Aisyah sedang berpuasa. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu di dalam kerangka berkeluarga berbagi ya, saya sendiri alhamdulillah bersyukur ketika kemudian ada di ini contoh kecil pengembangan ya, ketika kemudian ada di Australia karena saya udah biasa masak, istri ke kampus ya, maka nggak menjadi beban karena kita udah biasa masak itu barbecue, bebakaran ayam, daging, kemudian is easy gitu dan jadi beban. Tapi saya saksikan teman-teman yang kemudian di Indonesia lalu istrinya kuliah di Australia dan dia menjadi spouse ya, pasangan yang ikut ke sana tidak bisa masak. Artinya ketika istrinya ke kampus ya akhirnya hanya pesan. Lah di Australia orang kayak nggak kayak di Indonesia, banyak catering, banyak warung dan lainnya. Ya kelaparan lah kira-kira begitu ya. Just example. Nah, kemandirian itu menjadi lebih relatif berdasarkan sifat Allah yang ghani itu, kita menjadi orang-orang yang lebih berdaya, tidak terlalu sangat tergantung. Nah, tentu sifat yang lain ya, kita mengenal ada Allah Ahad yang kuasa, yang berkehendak, mengetahui, maha hidup. Semuanya teman-teman sekalian kita bisa melihat ini sebagai satu bentuk ya, Allah, maaf, kembali ke screen. Betapa kemudian kita semakin memahami sifat-sifat Allah ini, kita semakin melihat kuasa Allah. Allah itu maha mendengar. Ya, look misalnya di sini. Allah maha melihat, Allah keberadaan kuasanya, kaunuhu qadiron, yang keberadaannya berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar. Jangan sampai kemudian kita ini juga tidak berdoa banyak. Kalau Mas Nurul Hadi lagi punya hajat, doalah kepada Allah. Karena Allah semuanya maha mendengar. Mbak Paulinda Oktala Desia misalnya, sedang dalam kesulitan, mintalah ke Allah. Karena Allah melihat. Ya jangan dikira Mbak Olga yang lagi misalnya agak dirundung masalah. Itu Allah nggak lihat-lihat. Seringkali kemudian menyesal. Mbak Ambar, kenapa ini terjadi ya? Kenapa bisa begini? Kok saya tiba-tiba kemudian di situ ada kucing lewat? Ya saya menghindari kucing itu malah saya nabrak trotoar. Untung trotoarnya itu karet sehingga nggak ada jalan. Tapi kenapa ini? Penyesalan kita itu seakan kita itu mampu mengatur kehidupan. Gitu. Bapak, apa jenengan juga pernah mengalami? Oh, saya pernah secara tidak langsung seakan ditohok dengan satu bentuk ungkapan. Saat itu guru kami yang ada
baru keluar dari apa namanya luar ya. Tapi begini, ini tambahan lagi. Saya suka lebih berkisah di dalam sifat-sifat Allah. Kita masih baru jam 8 ya, masih punya waktu agak lama. Tadi itu tentang bagaimana kemudian kita tidak kuasa apa-apa. Mas Tahlis, ini is story lah ya, berbagi kisah. 2007 saat itu putra saya lahir, istri mau ke Australia, sudah semua accepted. Saya juga keterima beasiswa Islamic Studies di Leiden University di Belanda. Dalam imajinasi keinginan saya saat itu, 2007 saya selesai UGM, master. Istri saya ke Jakarta, prepare untuk bahasa Inggrisnya, IAP-nya, English Academic Purpose. Lalu saya sudah selesai sesungguhnya kursus saat itu disiapkan oleh pihak Belanda, kursus juga di Jakarta selama 3 bulan. Niatan bahkan planning as human saya saat itu ya Mas Tahlis, Mbak Lia, Mbak Alifah dan lain-lainnya sebagai sebuah kisah singkat. Saat itu kemudian saya membayangkan ya, saya selesai Gajah Mada, dapat master, lalu saya berangkat ke Belanda melanjutkan S2-nya yang kedua, istri saya kemudian ke Jakarta untuk persiapan selama beberapa bulan sebelum ke Australia. Anak saya lahir di Jakarta ya, dengan kemudian kita datangkan pembantu, kemudian membantu di Jakarta biar kemudian di situ ada kontrakan, istri sambil menyusui sambil kursus ada pembantu. Itu imajinasi atau harapan yang kita planningkan. Loh, ya teman-teman, ya itu sudah terjalankan. Begitu kemudian terjadi di kehamilan usia 7 bulan lebih atau usia kelahiran saat itu, betul anak lahir, tapi lahirnya bukan di Jakarta, di Yogyakarta. Oke, ya karena lahir itu istri belum bisa langsung kursus di Jakarta untuk ke Australia. Saya pun kemudian belum jadi ke Belanda. Waktu itu kemudian saya konsulkan dengan guru besar kami yang ada di Gajah Mada, yang kemudian mereka beliau memiliki jejak rekam kehidupan yang sangat luar biasa. Saya bilang begini, Prof, Pak, andaikan kemudian ya, saya itu tadi istri kemudian kelahiran lancar di Jakarta, anak tumbuh kembang dengan baik, begitu kemudian saya ke Belanda, lalu saya selesai menyusul istri ke Australia, anak kemudian diajak dengan baik, kayaknya kok asik gitu. Dan itu tidak terjadi. Kira-kira yang terjadi adalah separuh. Saya belum jadi ke Belanda, istri memang kemudian ke Jakarta, lalu persiapan dan berangkat ke Australia 1 tahun kemudian. Ungkapan ketika itu belum terjadi, saya ke Belanda, istri kemudian belum jadi langsung kursus ke Jakarta dan ke Australia, anak kemudian lahir butuh perhatian lebih khusus. Ungkapan guru besar saat itu adalah, engkau bukanlah Tuhan yang mampu mengatur kehidupanmu semua sendiri. Engkau adalah manusia yang untuk mengatur waktu hari ini kita bisa ini dan itu pun atas kehendak dan kuasa Allah. Wah, saat itu Mas Tahlis dan teman-teman sekalian, iya ya, betul. Kita ini manusia yang sangat lemah. Hanya mampu memplanningkan, tetapi Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Keyakinan kita adalah saat itu. Kita rawat bayi dengan bagus, istri butuh perhatian dengan ini. Lalu guru besar saya yang kemudian di USA saat itu pulang ya setelah 12 tahun lamanya, termasuk kuliah juga di Harvard. Beliau bilang begini, anakmu butuh perhatianmu lebih. Ya, udahlah, tunda dulu keinginan untuk keluar negeri bersama-sama. Dan itu kemudian kita jalani. Keyakinan saya saat itu adalah Allah melihat setiap tahapan-tahapan kehidupan itu. Dan alhamdulillah kemudian saya dapat kehidupan belum jadi ya Mas Tahlis ke Belanda untuk S2 lagi, tapi Allah kasih saya beasiswa langsung S3 di Indonesia. Begitu teori selesai, saya kemudian menyusul ke Australia. Hikmahnya kemudian saya tanpa harus mengulang S2 lagi, lalu bisa doktor.
bisa beasiswa juga sama, bisa kemudian ke Australia. Nah, ini sedang bermimpi nanti kapan-kapan saya ingin menginjakkan kaki dan belajar entah itu short course, entah postdoc, entah apa begitu ya di Eropa begitu. Ya, karena dulu saya pernah juga bermimpi untuk ke Timur Tengah 6 tahun kemudian baru ijabah Allah untuk kemudian diberangkatkan ke Tripoli di Libya saat itu bagian Afrika ya atau di Timur Tengah yang fasih 99 kan muslim semua. Tetapi apa menjadi hal-hal yang menjadi penting ya apapun itu hikmahnya dari kisah tadi itu berkaitan dengan sifat Allah yang Sami, yang Basir. Kalau teman-teman sedang memang punya hajah dan lain sebagainya, naikkan itu. Karena Allah sesungguhnya Sami' wal Basir. Alright.